Kembali lagi di Mindref dan ini dia review today's Infinix Hot 30 Play. Infinix Hot 30 Play ini dijual secara resmi oleh Infinix di toko online. Harganya itu mulai 1,3 juta kembali 1000, yaitu 1299. Harganya cukup menarik untuk handphone Infinix ini. Saat pertama kali melihat handphone ini, yang langsung kami rasakan adalah desainnya yang lumayan cakep loh. Ini dia teksturnya bahannya glossy gitu ya. Bahan kayak dia tampilannya glossy dan ini dia ada gradasinya kalau kena cahaya. Kesan mewahnya timbul nih di bagian belakangnya ini. Apalagi untuk kameranya dia tidak ada frame yang kayak kaca gitu. Dia menyatu sama bagian belakangnya jadi kelihatannya itu lebih mewah gitu ya, meskipun memang ini kameranya bentuknya besar banget tapi nggak masalah lah. Tapi yang jadi kekurangan di bagian belakang ini adalah ini fingerprint magnet banget nih. Jadi bagian belakang ini kalau dipegang itu fingerprintnya langsung berbekas di sini. Jadi kami menyarankan untuk menggunakan case yang diberikan langsung oleh Infinix ini supaya bagian belakangnya ini terlindungi. Dan bagian belakangnya ini entah kenapa saya merasakan selama 2 hari saya menggunakan handphone ini, bahan di bagian belakangnya ini ya oke, dia plastik bahannya, bahkan sampai sampingnya pun dia bahannya plastik, tapi ini bagian belakangnya tuh kayak terlalu tipis plastiknya. Jadi kalau misalkan sedikit ditekan gitu ya, dia mudah mudah melewat gitu, karena ini agak tipis nih, terlalu tipis bagian belakangnya. Tapi mungkin ini ada alasannya, mungkin ini adalah salah satu cara dari Infinix supaya handphone ini tetap dingin. Mungkin ini salah satu sistem pendingin dari Infinix ya, jadi handphonenya tetap bisa dingin. Cuman ya gitu aja, bagian belakangnya gitu kayak ditekan melewat-melewat gitu. Tapi mungkin ini untuk sistem pendinginnya sih Infinix ini. Satu hal yang membedakan dari saudaranya adalah saat pertama kali menyalakan handphone ini tidak ada suara khasnya. Kalau saudaranya Itel dan Tecno itu ada suara khasnya. Kita lihat bagian depannya. Ini yang mewah nih kesannya. Dia layarnya cukup besar. Dan bagian depannya ini, notch-nya, dia modelnya tompel. Bukan model tetesan air, tapi dia modelnya tompel. Dan ini pun juga sudah disediakan anti goresnya dari Infinix. Sudah ditempel langsung. Jadi, mewah dan tetap aman karena ada anti goresnya. Jadi kalian nggak perlu ribet harus cari-cari anti gores, ini udah tinggal dipakai aja handphonenya. Layarnya ukurannya 6,82 inch, besar ukurannya. Dia resolusinya HD+, refresh rate-nya 90 Hz. Jadi kalau scrolling sosmed, ya gerakannya mulus. Namun agak disayangkan adalah ketajaman gambarnya. Ya kalau nggak terlalu diperhatikan, kalau cuma buat kayak nonton YouTube atau Netflix biasa aja, ya nggak masalah. Tapi kalau sedikit diperhatikan, mungkin ini karena resolusinya yang hanya mentok di HD+, tapi layarnya besar. Jadi selama 2 hari saya mencoba handphone ini, saya merasa ketajaman gambarnya agak kurang sedikit. Kalau untuk warnanya sih cukup oke. Warna saya nggak terlalu masalah lah ya. Warnanya udah cukup oke. Tapi untuk ketajaman gambarnya sedikit aja kurang. Mungkin dengan resolusi Full HD mungkin bisa cocok nih di sini. Tapi ya kembali lagi ke harganya. Ya kalau nggak terlalu diperhatikan dengan harga segini ya nggak masalah gitu. Satu hal lagi yang saya perhatikan adalah dari sisi UI-nya. UI-nya sama persis dengan saudaranya, Itel dan Tecno, hanya beda nama aja. Kalau Itel OS, kalau Tecno iOS. Nah, kalau di Infinix ini
XOS. Jadi secara tampilan memang mirip-mirip, tapi yang membedakan mungkin hanya di beberapa detail aja. Kayak di bagian pengaturan ada sedikit berbeda. Kemudian untuk temanya juga kebanyakan warna hijau ya kalau di Infinix ini. Jadi perbedaannya hanya detail-detail kecil aja, tapi secara tampilan keseluruhan hampir kurang lebih sama. Handphone ini sudah dilengkapi dengan fingerprint dan ada face unlock-nya. Dan untuk fingerprint-nya cukup cepat lah. Tuh. Dia cukup cepat fingerprint-nya. Dan untuk face unlock-nya juga cukup cepat. Nih. Langsung terbuka. Cuman memang ada kayak loading sebentar gitu. Loadingnya agak lambat sebelum membuka handphonenya. Tuh, loading. Tapi untuk fingerprint dan face unlock-nya ini cukup cepat. Sekarang kita bicara performanya. Infinix Hot 30 Play ini menggunakan prosesor dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G37 dipadukan dengan RAM 8GB. 8GB ini bukan murni di handphonenya ya, tapi 4+4. Jadi 4GB bawaan dari handphone, dan 4GB-nya ini bisa diatur di settingnya. Jadi bisa diperluas RAM-nya mau 1GB, 2GB, atau 4GB. Jadi 4+4 totalnya 8GB. Internalnya di 64GB yang bisa diperluas dengan micro SD tanpa harus. Nah, memorinya ini bisa diperluas dengan micro SD tanpa harus mengorbankan salah satu dari kartu SIM-nya. Jadi dia bukan model hybrid kartu SIM-nya, which is itu bagus. Jadi kalian tidak perlu mengorbankan kartu SIM-nya untuk memperluas memorinya. Dan so far selama 2 hari saya gunakan handphone ini, ya kalau untuk sosmed, scrolling sosmed atau untuk chattingan sih ya cukup-cukup aja lah. Namun yang cukup mengganggu itu adalah loadingnya. Jadi pindah aplikasi atau loading di sebuah aplikasi itu terkadang itu loadingnya suka agak lama gitu. Jadi agak kurang rasanya, kurang begitu cepat untuk performanya. Sekarang kami akan mengetes performa dari Infinix Hot 30 Play ini. Dan sedikit catatan, ya di sini ada 5 game yang kami coba: Subway Surf, Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG, dan Free Fire. Dan sedikit catatan ya, grafis yang kami gunakan untuk settingan grafisnya ya, itu adalah settingan grafis dari gamenya langsung untuk handphone ini. Jadi kami tidak merubah settingan apapun untuk settingan grafisnya. Nah, ada 5 game, kita mulai dari yang ringan dulu, Subway Surf. Ini ada muncul di sini tapi nggak bisa dipencet ya. Ada tampilan tadi tuh. Oke, cukup halus sih, cukup enteng. Ya wajar lah, game ini juga agak ringan, tapi entah kenapa saya merasa gambarnya agak terlalu tajam gitu ya. Kayak kurang nyaman untuk tampilan gambarnya nih. Oke, untuk Subway Surf bisa ya, bisa dimainkan di sini. Cuman agak terlalu tajam aja nih saya rasa gambarnya. Itu tadi untuk Subway Surf ya. Mungkin karena layarnya terlalu besar ya, jadi resolusinya kayaknya agak kurang begitu oke. Sekarang kita pindah ke game Mobile Legends. Nah, ini muncul lagi nih, tapi nggak bisa diklik apa-apa. Ini loadingnya agak lama ya untuk loadingnya. Oke, sudah masuk ke gamenya. Loadingnya
lumayan lama ya untuk game ini, dan kita lihat dulu settingan grafisnya sebelum kita main. Nah, ini dia untuk settingan grafis dari gamenya ini. Dia untuk mode HD-nya mati ya, nonaktif, dan untuk refresh rate-nya tinggi dan grafisnya sedang. Ini settingannya langsung, dan sekarang kita langsung coba aja main. Ini kita coba yang praktis aja ya, dan ini kayaknya agak lemot ya. Tuh. Pilih karakternya agak nge-lag. Sebenarnya kalau jalan biasa seperti ini sih masih cukup oke sih. Cuman kadang-kadang untuk loadingnya itu suka agak lambat. Masih cukup oke sih chipsetnya main Mobile Legends. Kita coba game ketiga, Free Fire. Sudah masuk ke Free Fire dan kita langsung lihat saja untuk settingan grafisnya. Ini settingannya dia standar ya. Grafiknya standar, FPS-nya normal, sudah in-game, dan kita coba masih cukup oke sih main Free Fire dengan settingan standar. Ya, main Free Fire masih cukup oke di handphone ini. Apalagi layarnya lumayan besar, jadi lumayan lega lah kalau main di sini. Ya, dia kabur. Reload. Aduh. Nah, oke, sudah cukup ya untuk pengetesan di Free Fire. Sekarang kita pindah ke game keempat. Sudah masuk ke PUBG, loadingnya lumayan lama, dan kita lihat di settingan grafiknya ini, dia grafiknya di smooth, frame rate-nya di medium. Ya, jadi untuk settingannya hanya ini aja. Ternyata setelah saya lihat lagi tadi sebelum masuk ke game ya, tadi kan sempat diunduh ya untuk grafik HD-nya, tapi ternyata grafik HD-nya juga tidak bisa di sini. Tulisannya this option will be available on your device soon. Jadi belum bisa di sini. Tapi kenapa ini pilihannya ada di sini banyak banget tuh, sampai UHD bahkan. Malah coming soon. Padahal dia cuma bisa sampai balance doang. HD-nya tidak bisa. Nah, ini sudah masuk. Ini saya pilih yang training aja ya, supaya kelihatan secara langsung, dan ini patah-patah sih. Ini baru training loh, belum yang in-game yang biasa gitu ya. Ini baru training aja. Dan ini agak kurang begitu mulus untuk main PUBG. Bahkan tadi sempat nge-lag sedikit ya. Untuk loadingnya memang nggak begitu cepat untuk loadingnya. Ya, jadi kurang begitu mulus untuk grafis dari game PUBG ini untuk handphone ini. Bahkan terkadang suka lag sedikit ya. Tapi karena layarnya besar sih jadi lega rasanya main PUBG ini. Cuman kadang-kadang lag sedikit dan loadingnya itu suka agak lambat ya. Oke, jadi untuk main PUBG bisa, cuman agak lag sedikit di awal. Dan loadingnya pun agak lama, tapi masih bisa dimainkan di Infinix Hot 30 Play ini. Sekarang kami akan coba game yang terakhir. Akhirnya sudah masuk ke game, dan tadi loadingnya lama sekali, dan akhirnya sudah masuk ke game. Tapi kita lihat dulu tingkat grafiknya. Ini settingan awalnya harusnya rendah nih. Dia yang semula ya. Kita coba ikuti sesuai dari settingan gamenya. Ini dia grafisnya normalnya harusnya ya rendah ya. Cuman sebelumnya saya sempat turunkan ke terendah untuk mencoba. Tapi kita coba sesuai yang di sini. Dia FPS-nya 30 FPS ya, sesuai dengan tingkat grafis dari game ini untuk Infinix ini. Waduh, ini patah-patah banget.
Wah, ini nge-lag sekali. Tuh. Agak patah-patah. Ini settingan dari gamenya langsung loh untuk handphone ini. Tapi kok entah karena prosesornya yang belum optimal untuk menjalankan game ini, atau memang performanya memang agak kurang untuk main game ini. Ini agak patah-patah rasanya. Tuh, kelihatan ya, agak nge-lag gitu ya. Saya cukup penasaran, jadi coba saya turunkan grafisnya ke yang terendah. Ini benar-benar paling rendah. Masih ada lag-nya sedikit, tapi mendingan lah. Tapi mendingannya pun nggak terlalu mulus-mulus banget sih. Tuh, masih agak sedikit patah-patah. Dan untuk gambarnya pun jadi kurang begitu bagus. Nah, apalagi pas bertarung nih. Waduh, ini patah-patah banget nih. Padahal ini settingan udah paling rendah loh. Tapi ini patah-patah banget. Jadi untuk main Genshin Impact di Infinix Hot 30 Play ini agak kurang nyaman sih jadinya. Karena settingan paling rendah pun ini masih agak patah-patah. Dan setelah kurang lebih setengah jam ya, saya coba 5 game ini, kurang lebih setengah jam, baterainya itu berkurang sekitar 7-8%. Dan bagian yang hangat itu ada di bagian sini. Ini agak hangat nih. Namun sayangnya saya tidak ada termometer untuk tes ya berapa suhunya, tapi di sini bagian ini agak hangat nih. Untuk skor Antutunya kami tes di handphone ini dapat skornya sekitar 150 ribuan ya untuk skor Antutunya. Sedangkan untuk Geekbench-nya itu kami tes skornya adalah 195 untuk single core dan 871 untuk multi core-nya. Lalu untuk baterainya, besar ini baterainya, 6000 mAh. Ini sih udah nggak perlu takut kehabisan baterai ya. Baterainya cukup besar, 6000 mAh, jadi nggak pusing lah soal baterai. Namun pengecasannya Infinix memberikan kepala charger 18 watt yang kepala chargernya itu entah kenapa itu stikernya kebalik kayaknya deh. Pasang stikernya kebalik. Jadi udah ada tulisan Infinix-nya tapi kayak ditimpa gitu. Nah, ini kepala chargernya tuh. Kayak ditimpa gitu. Jadi udah ada tulisannya nih Infinix. Tapi dia kayak ditimpa gitu ya. Sedangkan sininya polos. Oke, untuk pengecasannya sih dia sudah fast charging 18 watt. Namun karena baterainya yang besar di 6000 mAh, pengecasan dari 0 sampai 100% butuh waktu kurang lebih 3 jam. Ya, karena baterainya besar, jadi mungkin kalau pengecasannya dikasih yang 25 watt, mungkin lebih baik sih. Kemudian dari sektor kamera, Infinix Hot 30 Play ini kameranya 16 megapiksel. Untuk hasil gambarnya, ini entah karena kameranya yang memang resolusinya kurang gitu ya, kurang sedikit gitu ya, atau karena layarnya yang terlalu besar, seperti yang saya bilang tadi. Jadinya hasilnya tuh kurang tajam gambarnya gitu, kurang tajam. Kalau untuk warnanya sih, kalau fitur HDR-nya diaktifkan, warnanya jadi cerah gitu, lebih keluar warnanya. Kalau fitur HDR-nya dimatikan ya nggak terlalu keluar warnanya. Jadi kalau misalkan sering foto-foto, lebih baik fitur HDR-nya diaktifkan saja. Jadi warna yang dihasilkan itu bisa lebih cerah gitu. Lalu untuk kamera depannya 5 megapiksel. Ya, kalau untuk 5 megapiksel kamera depan sih nggak bisa berharap banyak ya untuk selfie. Ya, tapi dengan adanya kamera depan ini kan kalau misalkan mau video call ya udah cukup gitu kamera depannya. Mungkin karena layarnya yang berukurannya besar ya, jadi
ketajaman gambarnya mungkin ya sedikit berkurang, tapi kalian bisa lihat sendiri hasil fotonya. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan si Infinix Hot 30 Play ini. Untuk kelebihannya dulu ya. Yang pertama adalah desainnya, yang menurut kami nggak kalah mewah dari saudaranya. Desainnya cukup oke dengan tampilannya yang glossy di bagian belakang ini. Ini cakep sih untuk desainnya. Kedua adalah layar depannya, yang notch-nya itu modelnya seperti tompel ini. Untuk harganya yang 1,3 jutaan aja ini mewah nih dengan notch seperti ini. Apalagi dengan refresh rate 90 Hz. Jadinya nyaman menggunakan handphone ini. Ketiga adalah baterainya. Baterainya 6000 mAh, irit. Jadi kalian nggak perlu takut untuk kehabisan baterai dengan handphone ini. Namun tentu saja handphone ini ada kekurangannya juga. Yang pertama adalah resolusinya yang kurang ya. Mungkin harusnya Full HD ya. Jadi ketajamannya agak kurang gitu untuk ketajaman gambarnya. Kedua adalah performanya yang masih kurang. Jadi terkadang loading di aplikasi itu suka agak lama gitu ya, dan pindah-pindah aplikasi itu loadingnya itu lama, dan untuk main game pun entah prosesornya belum optimal untuk main game itu atau memang performanya sudah mentok ya, jadi terkadang suka agak lag sedikit gitu kalau main game di sini. Ketiga adalah pengecasannya yang kurang cepat. Ya karena baterai handphone ini besar 6000 mAh, tapi pengecasannya hanya di 18 watt. Jadi butuh waktu agak lama untuk mengecas handphone ini, butuh waktu kira-kira 3 jam. Jadi kurang begitu cepat ya. Kalau buat kalian yang butuh handphonenya itu mendadak, ya mesti sabar nih ngecasnya. Itu aja review Today's kali ini dari kami mengenai Infinix Hot 30 Play ini. Gimana menurut kalian? Bisa sampaikan di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian tentang handphone ini? Jangan lupa like, subscribe juga. Dan kalau misalkan kalian ada saran ingin membahas handphone apa, atau kalian ada saran mengenai video-video kami, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih telah menonton.